Oke, baiklah. Sekarang saya mau menjelaskan pertemuan materi selanjutnya, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, yang paling penting di sini adalah kalian harus paham dulu apa itu nilai mutlak. Nah, ini cara penulisan nilai mutlak. Jadi mutlak itu ada dua garis di sampingnya X. Misalnya contoh X, ada dua. Nah, itu menandakan jarak begitu. Jadi di mana mencari jarak itu berarti kita harus mempositifkan angka-angka yang ada di dalamnya. Misalnya contoh ya, oh ya, jadi ini tidak jauh beda, maksudnya pembahasannya itu yang mengenai jarak begitu. Oke, jadi contoh misal sama contoh ya udah. Misalnya ada 3, mutlak 3 itu nilainya 3, yang diambil itu yang di dalam mutlak. Kemudian misalnya mutlak minus 5. Nah, kalau ada mutlak minus 5, nah jaraknya itu adalah 5. Kalau kita ke garis bilangan, misalnya 0 ke minus 5. Minus 5 di sini misalnya, berarti kita harus cari jarak antara 0 ke minus 5 itu sebesar 5. Jadi jawabannya ada 5. Kayak tadi juga, kalau 0 ke 3 berarti 0 ke 3 itu jaraknya 3. Kemudian contoh lain misalnya mutlak 4. Mutlak 4 itu jaraknya 4 juga. Atau begini, mutlak 3 ke 6 misalnya. 3 kurang 6 berapa? Minus 3, berarti mutlak minus 3 sama dengan 3, atau jarak antara 3 ke 6 itu sama dengan 3, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan membahas contoh lain. Misalnya saya punya mutlak X, isinya berapa, Dik? 7 misal. Sekarang saya mau cari angka apa yang di dalam X ini sehingga jaraknya adalah 7. Nah, kembali ke garis bilangan. Misalkan di sini kita berdiri di titik 0, terus kita mau cari jarak angka yang jaraknya X yang memenuhi untuk yang jaraknya 7. Sorry. Jadi yang memenuhi itu adalah 7 dan minus 7. Ada dua angka yang memenuhi untuk ini, yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 7. Sama-sama 7 jaraknya begitu. Jadi kesimpulannya, kalau dapat seperti ini X saja, X di dalam mutlak, berarti dia akan menghasilkan dua nilai, yaitu nilai positifnya dan nilai negatifnya seperti itu. Nah, sekarang kalau misal ada ini bentuk X sama dengan minus 6 misalnya. Nah, ini bukan sesuatu yang benar, ini salah, karena sudah dikatakan sebelumnya tadi kalau mutlak itu untuk mempositifkan dan hasilnya adalah sebuah jarak, dan jarak tidak ada yang negatif. Artinya minus 6 ini kan minus, artinya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah jarak. Berarti persamaan ini salah, seperti itu. Dia tidak bisa didapatkan, dia tidak mempunyai penyelesaian, tidak ada nilai X yang bisa mengisi tempat ini begitu. Bisa dipahami? Dikurang 5 sama dengan 7 misalkan. Nah, sekarang saya mau cari nilai X apa yang memenuhi jika kita berangkat dari titik 5 yang jaraknya adalah 7. Kalau di garis bilangan seperti itu, misal 5, kita berangkat dari titik 5, kemudian jaraknya dari titik 5 itu 7. Kenapa 5? Karena ini pembuat nolnya adalah pembuat nol dari persamaan ini itu 5. Maksudnya supaya bisa sama dengan 0, kita berubah dulu bentuknya begini. X sama dengan ini pindah ke sebelah jadi positif, makanya kita X nya yang kita tempati berangkat itu adalah 5. Nah, sekarang 5 itu punya jarak 7 ke kanan dan ke kiri. Apa kira-kira nilai X yang mana? Ini sebanyak 7, berarti 5 tambah 7 dapat 12. Terus 5 kurang 7 dapat minus 2. Bisa dipahami maksud saya?
Jadi ada dua nilai X yang kita berangkat dari 5, yaitu -2 dan 12. Kalau kalau mau dibuktikan bisa juga, masukkan saja -2 nya ke sini. Jadi pembuktian ya, X kurang 5 sama dengan 7 kan. Nah kalau kita masukkan -2 -5 berarti mutlak ini dapat -7 deh ya. Jadi -7 kalau pakai mutlak kan dihilangkan minusnya, berarti 7. Kemudian X kurang 5 mutlak 7, dimasukkan 12 nya, 12 kurang 5 dapat 7, berarti 7 saja, ada mutlaknya dihilangkan saja, dapat 7. Bisa dimengerti sampai situ? Ceritanya, kesimpulannya kita punya dua nilai X. Kalau misalnya X nya di dalam sini dengan jarak 7. Nah kalau kita bentuknya seperti ini kurang, berarti akan jadi tambah ketika kita berangkat dari tempat itu. Kita akan berangkat dari tempat positifnya angka yang ada di dalam. Kalau minus, contoh pale, misal X tambah 4 X tambah 4 sama dengan 6. Oke, X tambah 4 sama dengan 6 berarti saya berangkat di konsep menggunakan -4 dengan konsep jarak. Berarti -4 yang mempunyai jarak 6 itu ke kanan sebanyak 6, ke kiri sebanyak 6, berapa? -4 ditambah 6, 2. Tahu jika ini begini toh, -4 ada utang tak 4 ditambah dibayar ke 6, berarti kelebihan kita positif 2. Oke. Nah 4 dikurang 6 berarti ada utang tak 4, ngutang ki lagi 6 berarti -10. Jadi kesimpulannya untuk ini, X yang memenuhi itu adalah -10 dan 2. Kalau tidak percaya, seperti tadi kita masukkan, kita buktikan. Jadi X tambah 4 sama dengan 6. X yang pertama -10 tambah 4 sama dengan berapa ini? -10 tambah 4 berarti ada utang tak 10, terus dibayar ke cuma 4, berarti masih ada 6 utang tak, harus minus. Nah -6 ini kalau dimutlakan dia tetap positif, jadi hilangkan saja minusnya, hilangkan juga mutlaknya. Terus tadi 2 tambah 4 berarti 6, mutlak 6 ya 6. Oke, contoh lain, misal daripada bingung ki kalau dapat soal, sebenarnya soalnya lebih rumit lagi dari ini. Kalau misal ada bentuk mutlak seperti ini kan, ini terbalik lagi, 8 lagi dikurang X. Nah dia kali lah begitu, dia kali bilang mau kak tukar ke tempatnya, -X ditambah 8 ini tambah. Nah kalau tidak ada berarti -X tambah 8 sama dengan 3. Bentuk soalnya sama, cuman aku rubah ki posisinya, tukaran tempat. Sekarang ku akali lagi, ternyata bisa ini ku kasih keluar minusnya. Nah di dalam sisa X kurang 8. Kenapa bisa kurang? Karena positif adalah minus kali minus, minus kali minus positif. Ceritanya saya buka mereka begitu, jadi dapat mak begini. Nah sekarang kan kalau mutlak begini, nah minus di luar, nah tidak ada nih, berarti X kurang 8 mana dek, begini loh ya. Kembali lagi ke soal cara tadi begitu, berapa angkanya yang kalau kita berangkat dari titik 8 yang jaraknya 3, berapa? Jaraknya 3 berarti 11, jaraknya 3 berarti berapa? 8 kurang 3, 5. Jadi X yang memenuhi adalah 5 dan 11. Sekarang kita buktikan. 8 dikurang X mutlak sama dengan 3. Soal yang pertama ya. 8 dikurang 5 sama dengan 3, mutlak 3, jadi jawabannya 3. Terus 8 dikurang 11 sama dengan mutlak minus 3, jadi sama dengan 3. Oke, lanjut. Kita sekarang akan membahas tentang definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Tadi sebelumnya kita menyelesaikan sebuah nilai mutlak dengan menggunakan konsep jarak, dengan mencari jaraknya saja begitu. Nah sekarang kita gunakan cara definisinya. Nah cara mencari dengan menggunakan definisi itu seperti ini. Saya definisikan dulu ya.
Definisi nilai mutlak X itu seperti ini. Untuk X positif artinya dan 0 di atas angka-angka yang di atas 0 dan angka-angka di atasnya itu, maka nilainya di sini akan sama persis dengan X yang ada di sini, X yang ada di dalam. Nah, jika yang di dalam nilai mutlak itu lebih kecil 0 atau negatif, maka nilai X tersebut kita berikan minus di depannya. Nah, contoh misalkan mutlak 6 misalkan. Nah, mutlak 6 ini adalah angka yang di atasnya 0, berarti dia kena syarat yang di atas. Dia di atasnya 0, maka angkanya maka jawabannya adalah angka yang persis sama dengan yang ada di dalam, yaitu 6. Kalau misal minus 4, saya kasih contoh minus 4 itu adalah angka yang ada di angka negatif atau kurang dari 0 posisinya, maka berarti kita berikan tanda minus di depan nilai yang ada di situ. Nah, jadi minus 4 seperti itu. Jadi otomatis hasilnya ini adalah positif 4. Bisa dipahami dari mana asal muasalnya. Minus dulu, angkanya yang ada di dalam ditulis ulang, terus diberikan tanda minus, maka minus kali minus positif, seperti itu. Selanjutnya contoh yang lebih kompleks lagi, misalkan X kurang 3. Oke, X kurang 3 berapa hasil nilai mutlaknya? Oke, sesuai definisi kita definisikan dia X kurang 3, dia akan bernilai X kurang 3, oke, jika X yang di dalam itu lebih besar dari 3. Ini juga penentuan syarat itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam. Nah, karena ini kita tadi itu awalnya kan X saja, jadi dia memang pakai 0. Nah, kalau yang sekarang X kurang 3 berarti ini harus dipindahkan ke sebelah menjadi 3. Nah, dia akan bernilai minus X kurang 3 jika X nya itu lebih kecil dari 3. Penentuan syaratnya juga harus mengikut dengan nilai yang ada di dalam. Contoh yang syarat lain, 2X tambah 1 misalkan. Mutlaknya dengan definisi gimana? Pertama-tama kalau kalian bingung, kalian buat dulu pembuat 0 dari 2X tambah 1 nya sama dengan 0. Oke, ini Pak dulu contoh. X kurang 3 sama dengan kan 0, jadi X sama dengan 3 begini. Nah, ini jadi syarat sebentar, cuman yang diganti itu sisa tandanya saja, ini begini. Nah, kalau yang ini karena dia 2X kurang 3 berarti 1, jadi saya pindahkan ke sebelah ini menjadi minus 1. Pindah ke sebelah minus 1 berarti X sama dengan minus 1/2. Jadi yang akan jadi batasnya adalah X sama dengan minus 1/2. Sekarang saya tulis dulu, X lebih besar dari minus 1/2 dan X lebih kecil dari minus 1/2. Di sini akan mengikut sesuai apa yang ada di dalam. Kalau yang ini diberikan tanda minus di depannya, seperti itu. Bisa dipahami maksud saya? Ini pendefinisiannya. Nah, sekarang cara mencari jawabannya ya dengan memasukkan nilai X apa, seperti itu. Kalau contoh contoh yang ini mau saja kasih contoh, memang berantakan. Oke, misalkan, atau saya coba yang lain lagi. Misalkan saya definisikan yang paling mudah dulu, X kurang 2 misal. Ini didefinisikan menjadi X lebih besar, jika X lebih besar 2 maka X kurang 2 begitu. Jika X lebih kecil 2 maka X kurang 2 dikasih minus. Contoh, saya pilih angka yang lebih besar dari 2, apa? 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Misalnya saya ambil X nya sama dengan 3. Oke, berarti yang kita gunakan adalah rumus yang ini, karena X nya lebih besar dari 2 berarti X kurang 2 sama dengan 3, masukkan 3 nya dikurang 2 sama dengan 1, berarti nilainya 1, jaraknya 1 jika X nya 3. Nah, sekarang X yang kurang dari 2 berarti 1. Oke, misalnya 1 kurang 2 berarti 1 kurang 2 jadi minus
minus berapa? Oh iya, rumusnya dulu Pak. X kurang 2 minus, ada minusnya di sebelah depan kalau misalnya dia lebih kurang dari 1. Jadi minus, X nya diganti 1 kurang 2 berarti minus dikali 1 kurang 2 minus 1. Minus kali minus positif, jadi 1. Seperti itu maksudnya. Oke, saya lanjutkan contoh soal untuk persamaan nilai mutlak. Misal A mutlak 14 kurang 3 mutlak lagi dikurang mutlak 7 kurang 6. Ini mutlak bukan 1. Mutlak lagi. Di dalam mutlak ada mutlak. Jadi mutlak yang pertama kita simpan dulu. Terus 14 kurang 3 berapa? 11 dalam mutlak berarti 11 saja. Terus dikurang 11 lagi di dalam 7 lagi kurang 1 dapat 1. 7 kurang 6 dapat 1. Mutlak juga berarti 1 saja. 11 kurang 1 dapatnya 10 dalam mutlak berarti 10. Bisa dipahami maksudnya? Sekarang saya mau bikin soal. Misal mutlak 4 dikurang 5 ditambah mutlak 7 dikurang 4 dikurang mutlak 8 dikurang 11 misal. Hasilnya adalah 4 kurang 5 minus 1. Minus 1 di dalam mutlak, atau tulis saja supaya tidak bingung. Minus 1 di dalam mutlak, terus tambah 7 kurang 4 berarti 3 mutlak, kurang 8 kurang 11 berapa? 3 mutlak minus. Berarti ini kalau dikasih mutlak hilang jadi 1, terus ditambah 3 dikurang 3 berarti ini habis, sisa 1. Bisa dipahami? Bisa dong, harus bisa. Sekarang saya mau menjelaskan sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat katanya nilai mutlak itu kalau bentuknya kayak angka huruf A kali B mutlak itu sama saja. Kalau misal mutlak A dikerja duluan lalu dimutlakkan B, misal 3 dikali 5 mutlak, atau ya sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 5. Ini berapa hasilnya? 15. Mutlak 15. Ini 3 kali 5 mutlaknya hilang berarti 15. Ini juga 15. Jadi berlaku begitu. Nah sekarang mutlak lagi B, ini bisa diuraikan menjadi A, mutlak A sendirian terus mutlak B sendirian. Jadi kayak misal 15 dibagi minus 3 tah. Nah di sini bisa dibikin mutlak 15 per mutlak minus 3. Ini kalau dibagi minus 5 berarti mutlak minus 5. Nah ini 15 dibagi 3 karena sudah jadi mutlak duluan. Nah ini nya tidak muat. Ini hasilnya kalau dimutlakkan kan sisa 5-nya, terus ini dibagi 3 ya 5 berarti selesai. Sama, itu maksud dari sifat-sifat tersebut. Sifat selanjutnya yang tidak berlaku adalah mutlak A ditambah B ini tidak sama dengan mutlak A ditambahkan dengan mutlak B. Contoh minus, kalau misalnya minus 3 ditambah 4 mutlak berapa hasilnya? Minus 1 mutlak, berarti jawabannya 1. Kalau yang ini minus 3 ditambah 4 berarti ini kan hilang minusnya, berarti dapat 3 ditambah 4 ditambah 4 7. Ini berarti tidak sama. Bisa dipahami maksud saya? Artinya kalau untuk tambah dan kurang, ini juga berlaku untuk kurang, itu tidak berlaku untuk mutlak biasa. Untuk mengerjakan nilai untuk untuk dipisahkan begitu dengan nilai-nilai mutlak, hanya itu kayaknya.